Bab 31. Minta izin. Suara Adam mengagetkannya. Bergegas Mentari menyimpan foto tersebut ke tempatnya semula. Kita pulang. Sekarang, Pap? Iya. Ayah nanti malam ada acara. Mentari lalu bersiap-siap kemudian berpamitan. Ibrahim memeluk menantunya dengan erat. Sekarang kamu putri ayah, dan Luna cucu ayah. Kalau suamimu macem-macem jangan segan laporin ke ayah, ya? Ibrahim melirik putranya. Adam nyengir. Putra ayah insya Allah tidak akan macem-macem, ya? Iya kan, Pap? Tanya Mentari. Iya, Mama. Mereka lalu meninggalkan rumah Ibrahim. Papa? Tanya Mentari di perjalanan. Tadi itu foto almarhum istri dan putrinya Papa, ya? Iya. Maaf saya tidak sempat membuangnya. Harusnya foto itu tidak dipajang di situ. Kenapa tidak? Mentari heran. Saya khawatir kamu tersinggung. Kenapa tersinggung? Kamu kan sekarang istri saya. Memang kamu tidak marah kalau saya masih menyimpan foto mantan istri saya? Tanya Adam sambil terus mengemudi. Papa ada-ada aja deh. Kenapa saya harus marah? Dahi Adam mengernyit. Beneran tidak marah? Beneran? Jangan dibuang fotonya ya, Pap. Adam mengangguk seraya tersenyum lega. Oh, ya? Maka mereka di mana, Pap? Di Pondok Ranggon. Kita ke sana, yuk. Ajak Mentari. Hah? Adam terperanjat. Kenapa Mentari bisa sesantai itu sementara dulu Melisa memaksa Adam untuk membakar semua foto-foto istri dan anaknya. Tapi Adam menyisakan 2 foto tanpa sepengetahuan Melisa. Yang satu ada di dompetnya, satu lagi di rumah ayahnya. Pap, kok malah ngelamun? Kita ke sana sekarang. Adam lalu memutar mobilnya ke kawasan Jakarta Timur menuju tempat pemakaman umum Pondok Ranggon. Setelah tiba di tujuan mereka memasuki area pemakaman. Adam menggandeng tangan istrinya dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menggendong Luna. Sekitar 5 menit mereka berjalan di antara gundukan rumput yang terdapat nisan di atasnya. Ini istriku dan putriku, Adam jongkok di samping makam yang penuh rumput itu. Mentari kemudian mendekat lalu membaca tulisan di atas nisan, Anindya KHAIRUNNISA dan Clarisse Putri SYAHRIZKY. Mereka dimakamkan di satu tempat? Tanya Mentari. Adam mengangguk. Ya Allah! Tiba-tiba mata indahnya berkaca-kaca. Mentari lalu jongkok di sebelah suaminya, tangannya langsung membersihkan daun-daun kering yang mengotori makamnya. Assalamualaikum, Mbak Anindya dan adik Clarisse. Nama saya Mentari. Saya istri Papa Adam. Saya minta izin sama Mbak dan juga adik, karena mulai sekarang saya yang akan mengurus Papa Adam. Semoga Mbak dan adik tenang di alam sana. Allahumma ghfirlaha warhamhaka wa'afihaka wa'fuanhaka. Mentari lalu membaca Al-Fatihah. Adam yang sedari tadi memperhatikan istri kecilnya itu terharu dengan ketulusan hati Mentari. Dia terpesona dengan sikap Mentari yang mendoakan istri dan putrinya. Yuk, pulang! Sudah mau maghrib. Adam lalu bangkit dan meraih tangan Mentari. Ketika Mentari sudah berdiri di sampingnya, tangan Adam meraih kepalanya, lalu mendaratkan kecupan di pelipis Mentari. Terima kasih, kata Adam lembut. Mentari membeku. Dadanya berdegup kencang. Tapi dia sangat bahagia. Menjelang azan maghrib mereka lalu mampir ke sebuah masjid. Adam sholat maghrib berjamaah, sedangkan Mentari yang sedang halangan menunggu di teras masjid bersama Luna. 15 menit kemudian Adam keluar dari masjid. Kamu lapar? Tanya Adam seraya meraih Luna dari gendongan istrinya itu. Mentari mengangguk. Dia memang sudah sangat lapar karena sedari tadi Luna terus saja menyusu. Mau makan apa? Yang dekat-dekat sini saja, Pap. Udah lapar banget soalnya.
Adam lalu menjalankan mobilnya. Untunglah tak lama kemudian ada sebuah restoran masakan Padang. Mau makan di sini? Boleh. Setelah memesan makanan, Mentari bertanya lagi pada suaminya. Oh ya, kalau ibunya Papa di mana? Saya tidak melihat fotonya di rumah ayah. Adam tersenyum sinis. Mami sudah dicoret dari kehidupan ayah. Mami? Ibu saya hanya mau dipanggil Mami. Selain itu gak keren katanya. Oh, Mentari mengangguk-angguk. Ayah dan Mami bercerai 20 tahun lalu. Mami kepergok selingkuh dengan bawahan ayah. Setelah bercerai, Mami pindah ke Australia dengan selingkuhannya. Kabarnya, Mami melahirkan putra pertamanya di sana. Terang Adam datar. Mentari menutup mulutnya karena kaget. Maaf, kata Mentari pelan. Adam tertawa kecil. Kenapa minta maaf? Papa sedih banget dong waktu ayah dan Mami bercerai. Tidak juga. Karena sedari kecil saya dan Sarah diurus oleh babysitter. Mami selalu pergi. Tidak pernah peduli pada suami dan anak-anaknya. Alhamdulillah ayah selalu ada buat kami. Makanya kami dekat sekali dengan ayah. Mentari termenung, ternyata seperti itu kehidupan keluarga Syahrizki yang terpandang. Orang tua kamu bagaimana? Ayah dan ibu itu idola saya. Ayah tidak jauh beda dengan ayah Ibrahim, makanya ketika bertemu ayah Ibrahim saya seperti melihat ayah saya. Kalau ibu, beliau hanya ibu rumah tangga yang fokus merawat keluarganya. Kami sangat dekat. Ibu itu tidak pernah pergi tanpa saya. Setiap saya selesai dipukuli Reno, ibu selalu memeluk saya sambil menangis. Sepertinya gara-gara perlakuan Reno ke saya, ibu akhirnya menderita penyakit jantung dan meninggal. Mentari tiba-tiba terisak. Adam menepikan mobilnya. Lalu diraihnya tangan Mentari dan menggenggamnya. Maaf, saya tidak bermaksud membuatmu sedih. Adam lalu mengusap air mata di pipi istrinya. Kapan-kapan kita kunjungi makam mereka, ya? Adam berusaha menghiburnya. Mentari mengangguk. Jangan menangis lagi. Mulai sekarang saya yang akan menjaga dan melindungi kamu dan Luna. Iya, Pap. Terima kasih. Adam lalu menjalankan lagi mobilnya menuju rumah. Oh ya, Pap. Ceritain tentang Kak Sera, dong. Sera adik kandung saya satu-satunya. Beda usia kami 7 tahun. 5 tahun lalu Sera memutuskan pergi ke Jepang. Untunglah teman ayah ada yang punya bisnis di Tokyo, jadi Sera bekerja di sana. Kenapa Kak Sera tidak bekerja di perusahaan ayah? Itu karena... Adam sejenak membisu. Kenapa, Pap? Mentari penasaran. Mentari, 5 tahun lalu sebenarnya saya sudah akan menikah. Tapi beberapa hari sebelum hari pernikahan, calon istri saya berselingkuh dengan suami Sera. Penjelasan Adam membuat Mentari terperanjat. Apa? Kenapa? Kaget, ya? Adam menoleh. Iya. Lirih Mentari. Pantas saja Adam begitu dingin dan kaku, ternyata hatinya sudah sering terluka. Sera lalu menggugat cerai suaminya. Kemudian dia pergi ke Jepang. Terus Papa sendiri bagaimana? Tentu saja rencana pernikahan itu saya batalkan. Lalu saya melanjutkan sekolah di Paris dan juga bekerja di sana. Kak Seri tidak menikah lagi? Adam menggeleng. Mentari lalu diam. Pandangannya melihat jalanan di depannya. Tak lama kemudian dia pun terlelap. Adam melirik istrinya yang diam saja. Sudah tidur rupanya, tangannya mengelus pipi istrinya yang putih dan halus. Aku mencintaimu, Mentari, kata pria itu dalam hati. Pukul 9.30 malam mereka sampai di rumah. Luna yang tertidur diletakkan di box bayi di kamar suaminya. Adam setelah mandi dan sholat Isya menuju ruang kerjanya. Kemudian Mentari pun mandi karena badannya terasa lengket. Tapi dia lupa membawa piyama. Dengan hanya mengenakan celana dalam dan handuk kecil untuk menutupi payudaranya, dia bergegas ke ruang ganti.
Tapi langkahnya tertahan ketika ada suara bariton menyebut namanya. Mentari? Bab 32, Trauma. Mentari mematung. Napasnya turun naik dan tubuhnya mulai gemetaran. Adam yang sudah berada di depannya tertegun melihat tubuh istrinya yang setengah telanjang. Dia bukan terpesona melihat kemolekan tubuh istrinya, tapi tercengang melihat banyak sekali bekas luka di tubuhnya yang berkulit putih. Mentari sontak berjongkok, kedua tangannya menutupi kepalanya yang menunduk. Jangan lihat! Lirih Mentari, suaranya bergetar. Adam menghampiri istrinya lalu berjongkok di depannya. Saya ingin lihat, kata Adam selembut mungkin. Dia tidak ingin istrinya makin histeris lagi. Mentari menggeleng. Tubuhnya bergetar. Adam menyentuh bahu istrinya, seketika dia tersentak. Jangan, Bang. Sakit. Adam melotot. Mentari, saya Adam, suamimu. Jangan pukul, Bang. Saya mohon. Mentari masih histeris. Dia seperti sedang merekonstruksikan kejadian di masa lalunya. Hati Adam serasa dicabik-cabik. Jadi ini alasan istrinya tidak mau disentuh. Dia trauma. Mama, sayang. Tubuh mungil tapi molek yang tadinya gemetaran sekarang tak bergerak. Napasnya mulai teratur. Wajahnya mendungak. Pa? Iya, ini Papa, sayang. Yuk, bangun. Adam membantu istrinya berdiri. Papa boleh peluk? Mentari mengangguk. Adam meraih tubuh istri kecilnya ke pelukannya. Handuk kecil yang tadi menutup payudaranya melorot. Dia usap-usap punggungnya yang polos. Diciuminya puncak kepala istri kecilnya. Hatinya terasa sakit sekali. Tenanglah. Mama sudah aman sekarang. Papa akan selalu menjaga Mama. Sekarang Papa ingin melihat bekas luka Mama, boleh? Mentari mengangguk. Adam melepas pelukannya. Dipandanginya tubuh istrinya yang hanya memakai celana dalam minim, sementara Mentari memejamkan matanya karena malu. Adam lalu mulai mengamati bekas luka-luka yang sudah menghitam. Ada banyak garis hitam di kulit putihnya. Hampir di sekujur tubuhnya terdapat bekas luka. Bahkan di atas kedua puting payudaranya ada bekas hitam berbentuk lingkaran kecil. Adam menduga itu adalah luka bekas rokok. Hati Adam seketika hancur. Betapa bejatnya laki-laki itu. Adam lalu memutari tubuh istrinya. Di punggungnya ada bekas luka memanjang sampai bokongnya. Belum lagi luka bekas rokok menghiasi kedua bokong sintalnya. Paha dan betis pun jadi sasaran amukan monster bernama Reno itu. Adam lalu memeluk lagi istrinya. Air matanya menetes. Lidahnya keluh. Hanya amarah yang memenuhi kepalanya. Pa, pasti jijik melihat tubuh saya. Kata Mentari pelan. Adam menggeleng. Tubuh Mama indah, sayang. Papa suka. Mentari tersenyum, lalu tangannya melingkar di pinggang suaminya. Wajahnya dibenamkan ke dada bidang pria tampan itu. Apakah bekas lukanya masih ada yang sakit? Tidak, Pap. Paling gatal saja. Besok kita ke rumah sakit. Biar dokter yang mengobati bekas lukanya, ya? Iya, Pap. Makasih. Adam melepaskan pelukannya, lalu memandang wajah cantik istrinya. Mama sekarang pakai baju, lalu tidur, ya? Papa ada kerjaan yang harus diselesaikan. Mentari mengangguk lalu masuk ke ruang ganti. Adam yang sedari tadi tidak tahan ingin mengeluarkan amarahnya bergegas ke ruang kerjanya. Ditonjoknya punggung kursi berkali-kali. Argi! Dasar laki-laki biadab! Matanya merah, napasnya memburu. Ingin sekali dia membunuh laki-laki monster itu. Kurang lebih 1 jam Adam termenung di ruang kerjanya. Melihat bekas luka-luka di tubuh istrinya, Adam salut dengan ketabahannya. Walaupun jiwa dan raganya sudah terluka sedemikian rupa, tapi Mentari terlihat baik-baik saja.
Adam tidak mengira dia mengalami trauma sedalam itu. Karena sudah mengantuk, Adam lalu ke kamarnya. Dilihatnya Mentari sedang tertidur pulas memakai piyama yang menutupi seluruh tubuhnya. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai. Adam lalu naik ke ranjang mendekati istrinya. Menghirup aroma rambutnya yang harum, lalu mendaratkan kecupan lembut di pipi mulus istrinya. "Sleep tight, my love," ujarnya pelan. Lalu pria itu membaringkan tubuhnya menghadap istrinya. Dipandanginya wajah cantik di depannya. Tak lama kemudian matanya terpejam. Dini hari Mentari membuka matanya. Dia melihat langit-langit, lalu menoleh ke sebelahnya. Matanya terbelalak melihat seorang pria yang sedang tidur membelakanginya. "Ah!" Mentari menjerit lalu bangun dan berlari ke kamar mandi. Adam yang sedang terlelap langsung bangun begitu mendengar jeritan. "Mentari!" Adam lalu bergegas ke kamar mandi. Mentari sedang duduk di belakang pintu seraya menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Mulutnya komat kamit, tidak jelas bicara apa. Adam lalu jongkok di depannya. Dia ingat Mentari akan sadar bila dipanggil Mama. "Mama, kenapa di sini?" Benar saja, Mentari langsung membuka kedua tangannya. "Pa? Iya, Mama. Yuk tidur lagi. Ini masih malam. Tadi itu Papa, ya?" "Iya, Mama." "Siapa lagi?" "Maaf, saya kira orang lain. Maaf sudah membuat Papa kaget." Mentari merasa tidak enak. "Tidak usah minta maaf. Mulai malam ini, Papa akan selalu tidur di sebelah Mama." Mentari mengangguk. Adam lalu meraih kedua tangan istrinya untuk berdiri kemudian dibimbingnya ke tempat tidur. Mentari berbaring sementara Adam duduk di sebelahnya. "Sekarang tidur lagi ya?" Mentari mengangguk. Lalu dia meraih guling di sampingnya dan memeluknya. "Daripada peluk guling, mending peluk Papa saja, Mam." Adam berbisik di telinga istri cantiknya. Mentari menggeleng seraya memejamkan matanya. "Baiklah kalau begitu. Papa tidur di samping Mama, ya?" Mentari mengangguk. Tepat setelah Adam pulang dari sholat subuh di masjid, Luna terbangun. Adam lalu menggendongnya. "Luna sama Papa, ya? Kasihan Mama masih tidur." Luna tentu saja senang digendong Papa barunya. Mereka lalu turun ke bawah. Adam kemudian mengambil susu UHT ukuran kotak kecil di lemari, lalu memberikannya pada Luna. Usia Luna sudah lebih dari 1 tahun, jadi sudah boleh minum susu UHT. Kemudian Adam membuat kopi. Mereka lalu duduk di teras belakang. Luna sudah bangun ya?" kata Siti tiba-tiba. "Mamanya mana, Pak?" "Masih tidur, Bik. Kebetulan sedang haid." "Oh ya, Bik, bisa bicara sebentar?" "Bisa, Pak." Siti lalu duduk di depan majikannya. "Begini, Bik. Mentari kan sudah tidak mungkin saya suruh beres-beres dan bersihin rumah. Bagaimana kalau saya cari orang buat bantuin Bik Siti?" "Boleh, Pak." "Boleh banget. Biar Neng juga fokus ngurusin Bapak sama Luna. Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya mau bilang itu sama Bapak. Tapi kelupaan terus. Saya bisa minta tolong Bik Siti mencarikan orangnya?" "Bisa, Pak. Kebetulan adik ipar saya, adik kandungnya Seno, seorang janda, kedua anaknya tinggal di luar pulau. Jadi dia kesepian di rumah. Kalau soal kerjaan rumah, saya jamin dia bisa diandalkan. Alhamdulillah. Oh ya, satu lagi, Bik. Hari ini saya titip Luna. Saya dan Mentari mau ke rumah sakit." "Loh, siapa yang sakit, Pak?" "Cuma mau mengobati bekas luka di badan Mentari, Bik." "Ya Allah. Memang lukanya separah itu, Pak?" Adam mengangguk. "Ya Allah. Kasihan banget Neng Tari. Jadi kami bisa ya titip Luna?" "Oh iya, Pak. Tentu saja bisa. Bapak tenang saja. Ya kan, cantik? Nanti Luna sama nenek, ya?" Luna tersenyum. "Setelah kami pulang nanti, adik iparnya langsung dijemput saja sama Pak Seno." "Baik, Pak."
Nanti saya bawa mobil sendiri, Bik. Pak Seno temani Bibik saja sama Luna. Baik, Pak. Bab 33. Bertemu dokter. Mentari terbangun, matanya menyipit terkena sinar matahari yang masuk dari jendela kamar. Ya Allah! Aku kesiangan! Dia bergegas ke kamar mandi. Setelah 10 menit, dengan terburu-buru dia berlari ke lantai bawah. Tidak usah lari, Mama! Adam yang melihat istrinya berlari di tangga menegurnya. Papa kenapa nggak bangunin saya? Mentari cemberut. Jadi kesiangan, kan? Masih jam 7. Masih pagi, Mam. Kita kan mau ke rumah sakit jadi Papa gak ke kantor. Oh iya, ya. Papa sama Luna belum sarapan, kan? Belum, Mam. Ya sudah, saya siapin sarapan dulu. Mentari lalu menuju ke dapur. 15 kemudian sudah tersaji nasi goreng seafood di meja makan. Adam tersenyum mengingat masakan pertama Mentari yang dia cicipi adalah nasi goreng seafood. Masakan yang membuat Adam jatuh cinta padanya. Kok Papa senyum-senyum? Selidik Mentari. Tidak apa-apa, Mam. Luna Mama suapin, yuk. Biar Papa makan dulu. Luna mengangguk. Mentari mendudukkannya di baby cha lalu mulai menyuapinya. Mamanya juga ikut makan, dong. Kata Adam. Nanti aja, Pap. Setelah nyuapin Luna. Adam lalu mengambil 1 sendok nasi goreng dari piringnya, kemudian menyodorkannya tepat di depan mulut istrinya. Ah! Menteri kaget tapi kemudian membuka mulutnya. Mama pintar ya, Luna? Kata-kata Adam membuat Mentari tersipu. Supaya kita makannya bareng, Papa yang nyuapin Mama, deal? Mentari mengangguk. Oh ya, Mam. Mulai hari ini Mama tidak usah beres-beres dan bersih-bersih lagi ya. Papa akan memperkerjakan asisten untuk membantu Big City. Jadi Mama bisa fokus ngurusin Papa sama Luna. Mama tidak keberatan kan? Saya kan masih punya hutang sama Papa. Kalau saya nggak kerja gimana bisa bayarnya, Pap? Mentari cemberut. Adam terkesiap lalu tertawa. Ujung alis Mentari terangkat. Mama, memang ada istri yang bayar hutang sama suaminya? Tanya Adam gemas. Mentari tersipu. Oh, iya ya. Jadi gimana? Boleh ya? Supaya Mama fokus ngurusin Papa dan Luna. Boleh, Pap. Papa cari orangnya di mana? Adiknya Pak Seno, Mam. Oh ya? Alhamdulillah. Setelah kita pulang dari rumah sakit, Pak Seno akan menjemputnya. Luna titip sama Big City ya, Mam. Kasian Luna kalau harus ikut ke rumah sakit. Iya, Papa. Jawab Mentari. Adam dan Mentari sudah duduk di ruang tunggu praktek dokter spesialis kulit dan kelamin. Tidak lama kemudian mereka dipanggil masuk. Adam menggandeng tangan istrinya, lalu masuk ke ruang praktek. Dokternya seorang wanita berhijab bernama Sanum. Selamat siang, Dok. Adam menyapa. Selamat siang. Silakan duduk. Pasien atas nama Mentari Senja, usia 22 tahun? Tanya Sanum. Betul, Dok. Istri saya. Ada keluhan apa? Mentari sontak meremas tangan suaminya. Adam menoleh kepadanya meminta persetujuan. Lalu ibu muda itu mengangguk. Begini, Dok. Banyak bekas luka di tubuh istri saya. Apakah mungkin bisa dihilangkan? Bekas luka apa, Pak? Tanya Sanum lagi. Mentari menunduk, lagi-lagi meremas tangan suaminya. Sanum yang melihat ekspresi pasiennya berubah, tidak bertanya lagi. Baiklah, kalau begitu. Bisa saya lihat bekas lukanya? Ada di bagian mana? Di seluruh badan, Dok. Sahut Adam. Dokter mengernyit tanda heran. Sepertinya bajunya harus dibuka, tambah Adam. Baik, kita lakukan di dekat ranjang periksa saja, supaya tirainya bisa ditutup. Ayo, Bu. Mentari bergeming.
Ayo, Mam. Ajak Adam. Mau sama Papa, kata Mentari pelan. Oh iya, sama Bapak juga, sahut Shanum. Adam lalu bangkit dari duduknya diikuti Mentari. Setelah tirai ditutup, Adam membuka jilbab dan resleting gamis istrinya. Mentari memejamkan matanya karena gugup. Tidak apa-apa, hibur Adam. Shanum terenyuh menyaksikan adegan itu. Suami yang baik, batinnya. Tapi kemudian dia membeku melihat tubuh pasiennya. Setelah berusaha tetap tenang, Shanum akhirnya memeriksa. Saya izin cek bekas lukanya ya. Mentari mengangguk. Badannya gemetaran. Adam lalu menggenggam tangan istrinya, berusaha menenangkan. Dokter mengecek satu persatu bekas lukanya. Maaf dok, di sini dan di sini juga ada. Adam menunjuk payudara dan bokong istrinya. Saya izin buka branya ya, Bu? Mentari menunduk, matanya masih terpejam, tangannya meremas tangan Adam lebih kencang lagi. Mama tenang saja, bisik Adam. Shanum makin tercengang melihat luka kecil di atas puting payudara dan bokong pasiennya. Ini kan bekas luka bakar? Tanya Shanum seraya menoleh ke arah Adam. Sepertinya begitu, dok. Baik, bajunya silakan dipakai lagi. Dokter lalu duduk di kursinya. Adam memakaikan gamis dan jilbab instan di kepala istrinya. Kemudian menarik pelan tangan istrinya dan duduk di depan dokter. Jadi bagaimana, dok? Tanya Adam. Setelah saya cek lukanya, ada beberapa bekas luka yang bisa dihilangkan, tapi sisanya tidak bisa hilang 100%, kemungkinan masih ada tanda samar. Pengobatannya nanti seperti apa, dok? Saya sarankan terapi laser, Pak. Itu pengobatan yang paling efektif. Tapi memerlukan waktu berbulan-bulan karena bekas lukanya lumayan banyak dan biayanya juga cukup mahal. Saya tidak peduli berapapun biayanya. Saya ingin istri saya nyaman dengan tubuhnya. Baik, Pak. Kapan bisa dimulai terapinya? Kita harus atur jadwal dulu, Pak. Nanti biar suster yang mengaturnya. Baik, dok. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mam? Tanya Adam. Terapi laser sakit tidak, dok? Tanya Mentari pelan. Tidak sakit, Bu. Karena bagian yang luka hanya disinari saja. Alhamdulillah, Mentari lega. Ada lagi, Mam? Mentari menggeleng. Oh ya, dok. Sesi terapinya berapa lama? Sekitar 1 jam, Pak. Kita jadwalkan seminggu 2 kali, ya? Baik, kalau begitu kami pamit. Terima kasih, dokter. Selamat siang. Pasangan suami istri itu lalu mengatur jadwal dengan seorang suster. Terapinya bisa dimulai 2 hari lagi, mulai pukul 14.00 sampai 15.00 WIB. Setelah urusan administrasi selesai, mereka menuju parkiran rumah sakit. Lalu mobil Mercy hitam itu pun meninggalkan area rumah sakit. Papa? Kata dokter tadi biaya terapinya mahal. Papa tidak keberatan? Kenapa keberatan? Nanti uang Papa habis, lirih Mentari. Adam tersenyum sambil melirik istrinya. Tangannya masih fokus mengemudi. Buat Mama, apa sih yang enggak? Tapi saya malu. Merepotkan Papa terus. Hei, jangan bilang begitu. Mama itu istri Papa. Jadi itu sudah kewajiban Papa. Mama jangan bicara seperti itu lagi. Maaf, kata Mentari pelan. Tapi lama juga ya waktunya sampai berbulan-bulan. Kalau nanti Mama sudah tidak mau terapi, Papa tidak akan memaksa. Sekarang dicoba saja dulu, ya? Waktu terapi nanti, saya mau Papa temani. Saya takut kalau sendirian. Pinta Mentari takut-takut. Insya Allah Papa akan temani Mama terus. Makasih, Pap. Ada panggilan telepon dari Wisnu. Adam lalu memencet tombol telepon di dashboard mobilnya. Iya, Nu, ada apa? Maaf, Pak Adam. Ada trouble di kantor. Sepertinya Bapak harus datang.
Adam menoleh ke arah istrinya minta persetujuan. Mentari mengangguk. Ya, sejam lagi saya ke kantor. Jawab Adam malas. Saya tunggu, Pak. Tutit. Tadinya mau main sama Luna, kata Adam tidak semangat. Tidak apa-apa, Papa. Papa juga kan punya tanggung jawab yang lain. Makasih, Mama. Adam lagi-lagi membandingkan Mentari dengan Melissa. Tidak ada kata kompromi di hidup Melissa. Kalau Adam sudah buat janji dengannya, apapun yang terjadi Adam harus menepatinya. Beberapa kali Adam harus meninggalkan urusan penting gara-gara perempuan itu. Adam memarkir mobilnya di depan rumahnya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ya ampun, Papa lupa laporan ke Pak RT. Tangannya menepuk dahinya. Adam bergegas masuk rumah dan keluar lagi setelah mengambil buku nikah. Ayo Mam, kita ke rumah Pak RT. Mentari lalu masuk lagi ke dalam mobil. Rumah ketua RT berada di barisan yang sama dengan rumah Adam, hanya terhalang 5 rumah. Ketua RT di komplek itu bernama Yoga. Beliau adalah pensiunan jenderal bintang 2. Adam lalu memencet bel yang ada di dekat gerbang rumahnya. Ya? Dengan siapa? Terdengar suara seseorang dari intercom. Saya Adam, tetangga sebelah. Ada perlu dengan Bapak Yoga? Pintu gerbang terbuka. Mereka lalu masuk ke halaman rumah yang tidak kalah mewah dengan rumah Adam. Silakan duduk, saya panggil Bapak dulu. Kata perempuan paruh baya, sepertinya asisten rumah tangganya Yoga. Adam dan Mentari duduk bersisian di sebuah kursi di teras. Tidak berapa lama Yoga pun muncul. Assalamualaikum, Pak Adam. Waalaikumsalam, Pak Yoga. Mereka lalu bersalaman. Mentari hanya menangkupkan kedua tangan di dadanya. Silakan duduk. Adam pun duduk di tempat semula. Mohon maaf saya datang tanpa pemberitahuan. Apakah saya mengganggu? Sama sekali tidak. Jadi gimana, nih? Apakah Pak Adam sudah dapat solusinya? Bab 34. Nyonya Adam Syahrizki. Sudah, Pak. Alhamdulillah, kemarin kami telah melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama. Ini buku nikahnya. Adam lalu menyodorkan 2 buku kecil kepada Yoga. Pria paruh baya itu pun menerima lalu membacanya. Alhamdulillah, jadi sekarang Pak Adam dan Ibu, Mentari Senja, sudah sah menjadi suami istri, ya? Yoga membaca kedua buku nikah itu dengan seksama. Betul, Pak. Baik kalau begitu. Nanti saya informasikan ke warga di sini. Saya mohon maaf apabila permintaan warga waktu itu jadi menyusahkan Pak Adam dan Ibu Mentari. Tidak apa-apa, Pak Yoga. Kami sangat paham. Malah harusnya kami yang meminta maaf. Sudahlah, yang penting sekarang warga sudah tenang. Oh ya, sekalian saya minta izin memperkerjakan adik kandung Pak Senu di rumah saya. Beliau seorang janda. Ya, boleh Pak Adam, silahkan. Terima kasih Pak Yoga, kalau begitu kami pamit. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Adam. Waalaikumsalam. Mereka lalu meninggalkan rumah mewah dan asri itu. Tidak sampai 2 menit mereka sampai di depan rumah Adam. Adam turun dari mobil, diikuti istrinya. Papa tidak masuk ya, Mam? Iya, Papa. Hati-hati. Mentari lalu mencium punggung tangan suaminya dengan malu-malu. Adam pun mencium kening istrinya. Papa pergi, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mentari membuka pintu. Luna sudah dan Siti sudah menunggunya. Anak mama yang cantik mau mimi ya? Mentari meraih Luna ke dalam gendongannya. Neng, ini adiknya Semo, Marni, mulai hari ini kerja di sini. Oh ya, Big Marni, saya Mentari. Semoga betah ya? Iya, Bu. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Panggil Neng aja ya, Big. Saya canggung kalau dipanggil Ibu.
Marni menoleh ke arah kakak iparnya. Siti pun mengangguk. Marni izin tinggal di kamar Neng dulu, ya? Tanya Siti. Tentu saja, Bik. Saya ke kamar dulu. Luna sepertinya mengantuk. Siti dan Marni mengangguk. Adam membuka pintu kamarnya. Hari ini dia lembur karena ada masalah di kantor dan juga di pabrik. Dilihatnya Mentari sudah terlelap sambil memeluk guling. Wajahnya terlihat damai. Adam tadi mengirimnya pesan supaya tidak usah menunggunya pulang. Adam lalu mengecek putrinya yang juga terlelap di dalam boks bayi. Masya Allah cantiknya putri papa seraya mengusap rambut Luna yang ikal dan berwarna coklat. Setelah bersih-bersih, Adam berbaring menghadap istrinya. Diusapnya pipinya yang halus. Ritual yang sangat suka dia lakukan sebelum tidur. Matanya kemudian terpejam. Mentari terbangun, matanya melotot. Tenggorokannya tercekat. Nafasnya turun naik. Badannya gemetar karena perutnya tertindih benda yang berat. Dia lalu merintih seperti sedang kesakitan. Adam membuka matanya. Dia tertegun melihat istrinya yang sedang dilanda panik. Lalu dia mengangkat lengannya yang tidak sengaja memeluk perut istrinya. Setelah dirasa tidak ada beban di perutnya, Mentari menjatuhkan diri ke lantai berkarpet, lalu bersujud. Ampun, Ban. Jangan pukul lagi. Ampun. Dia terus-menerus berbicara, memohon ampun. Tenggorokan Adam tercekat. Traumanya kambuh lagi. Lalu dia berlutut di depan istrinya. Dia sudah paham bahwa kalau dia menyentuh istrinya, dia akan semakin panik. Adam mencoba memanggilnya dengan suara lembut. Mama, Mama, ini Papa. Mentari masih belum sadar. Mama, sayang. Mentari lalu mengangkat tubuhnya. Mereka berhadapan. Pipinya basah oleh air mata. Hati Adam seperti dicabik-cabik. Ini Papa, sayang. Peluk boleh, ya? Mentari mengangguk. Adam lalu meraih tubuh mungilnya ke dalam pelukannya. Mengusap-usap punggungnya dengan lembut. Mama sekarang sama Papa. Jadi tidak usah takut lagi, ya? Tubuhnya sekarang rileks dan nafasnya mulai teratur. Adam terus memberikan sentuhan lembut di punggung dan kepala istrinya. Sekarang Mama tidur lagi, ya? Mentari mengangguk. Adam lalu membawanya ke tempat tidur, menepuk-nepuk lembut bahu istrinya sampai dia terlelap. Adam masih betah memandangi wajah istrinya. Dengan bekas luka sebanyak itu, tidak heran kalau Mentari mengalami trauma yang sangat parah. Sekarang Adam paham bahwa istrinya masih takut disentuh secara tiba-tiba karena tubuhnya refleks menolak sebagai cara untuk mempertahankan diri. Adam berpikir haruskah Mentari menemui seorang psikiater. Tapi dia khawatir malah akan membuatnya semakin tidak percaya diri. Adam termenung sambil menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya berkecamuk memikirkan tindakan yang harus dilakukan agar bisa sedikit demi sedikit menghilangkan trauma yang mendalam pada istrinya. Pa. Adam menoleh ke asal suara. Mentari sedang menatapnya. Air mata lagi-lagi membasahi pipinya. Maaf. Lalu matanya terpejam. Tubuhnya berguncang berusaha menahan tangis. Adam mengubah posisinya. Sekarang dia berada tepat di depannya. Kenapa Mama minta maaf? Adam mengusap air mata di pipinya. Mentari membisu. Hanya suara isakannya yang terdengar. Papa peluk, ya? Mentari mengangguk. Adam merengkuh tubuh ringkih itu. Dipeluknya erat-erat wanita yang sudah mengalihkan dunianya itu. Mentari balas memeluk pinggang suaminya, lalu menumpahkan tangisannya seakan-akan sedang mengeluarkan semua beban yang ada di dalam tubuhnya. Tenanglah, Papa akan selalu ada di sisi Mama. Mentari semakin membenamkan wajahnya di dada pria yang sangat dicintainya itu. Air matanya membuat kaos suaminya basah. Jangan tinggalin saya. Lirih Mentari.
Papa tidak akan kemana-mana. Papa akan selalu bersama Mama dan juga Luna. Seraya menciumi puncak kepala istrinya. Mentari masih saja menangis. Sudah, jangan menangis lagi, ya? Tidurlah. Peluk terus, ya Pap? Iya, Mama. Tidak lama kemudian terdengar dengkuran halus. Mentari sudah terlelap. Esok paginya, Mentari membuka matanya. Hampir saja serangan panik menyerangnya, tapi dia teringat bahwa dia sedang berada di pelukan suaminya. Dia tengadahkan wajahnya dan melihat dagu berjanggut suaminya yang sedang mendengkur pelan. Mentari tersenyum. Sudah lama dia tidak merasakan pelukan hangat seperti ini. Mentari lalu mengeratkan pelukan di pinggang suaminya. Saya mencintaimu, Papa. Katanya pelan. Adam yang merasakan pinggangnya ditarik, membuka matanya. Lalu matanya melihat jam dinding di kamarnya. Sebentar lagi azan subuh. Dia harus segera bersiap-siap ke masjid. Pelan-pelan dia melepaskan pelukan istrinya. Masih mau peluk, bisik Mentari, matanya masih terpejam. Papa harus ke masjid. Mentari semakin membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Masih kangen? Adam tertawa pelan. Papa kan ada di sini terus. Masa kangen? Emang Papa nggak kangen saya? Papa selalu kangen sama Mama. Jawab Adam yang membuat darah Mentari berdesir. Tapi Papa juga punya kewajiban yang lain. Papa harus ke masjid. Mentari melepas pelukannya. Wajahnya cemberut. Setelah pulang dari masjid boleh kok peluk Papa lagi, Adam mencolek dagu istrinya. Blush, wajah Mentari merona. Setelah Adam pergi ke masjid, Luna terbangun. Mentari lalu menggendongnya dan duduk di sofa. Luna menyusu sambil duduk menghadap ibunya. Selama menyusu Mentari mengajaknya mengobrol. Luna tertawa-tawa gemas sekali. 20 menit kemudian Adam kembali. Matanya berbinar melihat putrinya. Assalamualaikum putri Papa yang cantik. Luna yang mendengar suara yang dikenalnya langsung berhenti menyusu. Pa, katanya minta digendong. Adam langsung mengendong dan menghujaninya dengan ciuman. Luna tertawa kegelian. Kita lihat ikan, yuk. Luna pun kegirangan. Mama, peluknya dilanjut nanti, ya? Tanya Adam jahil. Mentari tersipu. Oh ya, Pap, adiknya Pak Senu sudah datang, ya? Namanya Big Marni. Alhamdulillah, jawab Adam lalu keluar kamar sambil menggendong putri sambungnya. Sementara Mentari ke kamar mandi, kemudian membereskan kamarnya dan menyiapkan pakaian kerja untuk suaminya, lalu menuju dapur untuk membuat kopi dan sarapan. 1 minggu setelah menikah. Adam sedang memakai kemejanya ketika Ibrahim menelponnya. Assalamualaikum, ya? Tumben nelpon. Waalaikumsalam. Istrimu mana, Dam? Adam mengernyit heran. Ada? Kenapa memangnya? Ayah mau bicara sama istrimu. Adam lalu menghampiri Mentari yang sedang membereskan pakaian di ruang ganti. Mam, ayah mau bicara? Nih. Seraya menunjuk ponsel di tangannya. Hah, ayah, Pap? Mentari tidak kalah heran. Adam mengangguk lalu menyalakan tombol speaker dan menyerahkannya pada istrinya. Assalamualaikum, ayah apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ayah baik. Kamu hari ini ada acara? Tidak ada, ya? Mentari melirik suaminya yang sedang memasang dasi. Kalau begitu kamu ke sini, ya? Ayah ingin makan masakan kamu. Mentari berbinar. Oh ya ayah, insya Allah Mentari ke sana sama Luna. Boleh kan, Pap? Adam mengacungkan jempolnya. Oke kalau begitu. Ayah tunggu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayah.
Mentari menyerahkan ponsel pada Adam seraya tersenyum bahagia. Seneng banget yang mau ke rumah mertua. Adam menyenggol pelan pundak istrinya. Mentari lalu memeluk bisep Adam yang membuat pria itu terkesiap. Ayah Ibrahim persis almarhum ayah. Makanya saya seneng banget. Ya sudah, ayo siap-siap. Papa antar mama sama Luna ke rumah ayah. Setelah itu langsung ke kantor. Makasih, Papa. Mentari langsung menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya. Bab 35. Menantu idaman. Nanti Papa yang jemput ya, Mam. Ucap Adam setelah mereka sampai di halaman rumah Ibrahim. Iya, Papa. Adam menggandeng istrinya dan menggendong Luna. Mereka lalu masuk ke rumah asri tersebut. Assalamualaikum. Ayah. Waalaikumsalam. Ibrahim datang menghampiri anak menantunya. Mentari mencium punggung tangan mertuanya, begitu juga Adam. Mereka lalu duduk di ruang keluarga. Ayah, Adam titip Mentari dan Luna, ya? Pulang kantor Adam ke sini lagi. Iya, Dam. Sana pergi. Ujar Ibrahim yang sedang bermain dengan Luna. Ayah nih. Sekarang udah berani ngusir anak sendiri. Adam pura-pura sedih. Ayah udah bosen sama kamu, canda Ibrahim. Ayah Adam merajuk. Ingat umur, Dam. Adam mencelos. Seraya mencium punggung ayahnya dan berpamitan. Mentari tertawa pelan melihat kelakuan random ayah dan anak tersebut. Adam berjalan keluar diikuti Mentari. Papa berangkat. Ya. Hati-hati, Papa. Mentari mencium punggung tangan suaminya. Adam membalas mencium pipi kanan dan pipi kirinya. Tubuh Mentari membeku. Mulai sekarang, sebelum pergi kemanapun, Papa akan mencium pipi Mama. Jadi biasakan ya, Mam. Jangan kaget lagi. Iya, Papa. Wajah Mentari merona. Adam pun naik ke mobil. Mentari masuk ke dalam rumah dan duduk di samping ayah mertuanya. Ayah sudah sarapan? Sudah. Jam segini biasanya ayah melakukan apa? Paling duduk-duduk saja. Atau kasih makan ikan. Kamu jangan sungkan-sungkan di sini. Anggap rumahmu sendiri, ya? Baik, ayah. Oh ya, putraku memperlakukan kalian dengan baik, kan? Dari sejak bertemu, putra ayah selalu memperlakukan saya dan Luna dengan baik. Beliau malaikat penyelamat kami. Terang Mentari tersenyum. Bukannya dia itu kaku dan galak? Hehe, betul ayah. Tapi walau dimarahi, entah kenapa saya tidak pernah sakit hati. Syukurlah. Adam itu sebenarnya baik dan ramah. Tapi setelah kehilangan istri dan putrinya yang masih kecil juga mengalami kekecewaan ketika tidak jadi menikah, dia berubah jadi dingin dan kaku. Apa Adam pernah bercerita tentang masa lalunya? Iya, ayah. Saya tahu. Saya juga sudah mengunjungi makam Mbak Anindya dan Clarissa. Ibrahim tercekat. Benarkah? Kamu tidak cemburu? Kenapa harus cemburu ayah? Itu kan masa lalu Mas Adam. Saya harus menghormatinya. Ibrahim takjub dengan pemikiran menantunya yang masih sangat muda itu. Sekarang ayah paham kenapa Adam memilihmu. Wajah Mentari merona. Oh, ya? Ayah mau dimasakin apa? Apa saja? Terserah kamu. Makanan kesukaan ayah apa? Ayah suka semuanya. Tapi sekarang sudah mengurangi santan dan gorengan. Kalau begitu, saya masak dengan bahan makanan yang ada saja ya, ayah. Ibrahim mengangguk. Saya titip Luna. Kalau ada apa-apa tinggal panggil saja. Saya ke dapur dulu ya, ya? Ya. Ibrahim menatap punggung menantunya. Siapa yang menyangka di balik sikapnya yang ceria tersimpan ribuan luka di hatinya. Mentari menuju dapur. Mbok Sum sedang mencuci piring bekas sarapan. Mbok, hari ini biar saya yang masak ya? Oh iya, Non. Nanti Mbok bantu siapin bahannya ya? Iya, Mbok. Saya izin buka kulkasnya ya? Non, tidak usah minta izin.
Ini kan rumah non juga. Panggil Neng saja ya, Mbok. Mbok Sum mengangguk. Mentari tersenyum. Lalu membuka kulkas. Ada stok iga sapi, ayam dan udang. Mbok, kita masak sup iga saja ya. Baik, Neng. Tapi saya mau ganti baju dulu. Sebentar ya, Mbok. Mentari kembali ke ruang tengah. Ternyata Luna mulai rewel karena mengantuk. Ya, biar Luna saya klonin dulu. Saya boleh pinjam kamarnya? Kamu boleh pilih 2 kamar paling belakang. Jawab Ibrahim. Baik, ya. Ibrahim lalu melanjutkan hobinya yaitu membaca buku. Dia memilih tempat di teras depan. Tidak lama kemudian ada mobil yang parkir di depan rumah. Assalamualaikum. Ayah. Seorang wanita berhijab memanggil Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya Allah. Sarah? Ibrahim bergegas menghampiri putrinya. Sarah menghambur ke pelukan pria yang sangat dirindukannya itu. Ayah, Sarah kangen. Kapan sampai di Jakarta? Semalam, ya? Sarah pinjam mobil ayah, ya? Iya. Ayo masukin mobilnya. Pak Udin sopir pribadi Ibrahim membuka lebar pintu gerbang rumahnya. Sarah masuk lagi ke dalam mobil dan memarkirkan mobil ayahnya di garasi. Kemudian turun menghampiri ayahnya. Kenapa tidak bilang mau pulang? Ayah kan bisa siap-siap. Kata pria parubaya itu pura-pura kesal. Kan mau ngasih kejutan buat ayah sama Mas Adam. Oh ya, Mas Adam udah berangkat ke kantor? Udah dong. Masa siang begini masih di rumah? Tapi istri dan putrinya sedang berkunjung. Beneran? Ya? Duh, kebetulan ya. Saya ingin sekali ketemu mereka. Ya, ceritain dong. Gimana ceritanya Mas Adam bisa menikah secepat itu? Mereka lalu duduk di kursi kayu di teras. Ayah bingung mau cerita dari mana. Kamu tanya Masmu saja. Mas Adam mana mau cerita, ya? Ayo dong, ya? Sarah bela-belain pulang lo. Akhirnya Ibrahim menceritakan persis seperti yang diceritakan Adam padanya tentang Mentari. So sweet deh. Komentar Sarah ketika ayahnya selesai bercerita. Ayah menyukai istri Mas Adam? Sejak pertama kali bertemu dengannya di rumah sakit itu, ayah sudah menyukainya. Ayah yakin kamu juga akan menyukai kakak iparmu dan Luna, putrinya. Sekarang mereka kemana? Mentari sedang ngelonin Luna di kamar. Tiba-tiba Mentari muncul. Ayah, maaf, ada tamu rupanya. Mentari menunduk. Mentari, sini. Kenalkan ini Sarah. Putri bungsu ayah, adiknya Adam. Hai! Sarah menyapanya. Mentari menghampiri adik iparnya. Kak Sarah! Saya Mentari. Masa Allah kakak cantik sekali. Seru Mentari dengan polosnya. Seri tertawa. Lalu memeluk Mentari. Kamu juga cantik banget, imut lagi. Kayak anak sekolah aja. Pantesan Mas Adam mau nikah lagi. Mentari tersipu. Mana Luna? Sedang tidur, Kak. Kakak kapan dari Jepang? Semalam. Oh. Kakak makan siang di sini, ya? Saya mau masak buat ayah. Oke deh. Ayah, saya izin ke dapur, ya? Mentari lalu bergegas ke dapur. Tanya Ibrahim menegaskan kepada Sarah bahwa Mentari memang sosok yang menarik. Sarah sepakat sama ayah. Tepat jam 11 siang, Mentari mengirim pesan untuk suaminya. Papa mau dikirim makan siang? Adam langsung membalasnya. Tidak usah, Mam. Papa ada meeting di luar. Oke, Pap. Tapi usahakan makan malam sama ayah, ya. Insya Allah. Setelah sholat zuhur mereka duduk di meja makan. Mentari memasak sup iga sapi, udang kecap, sambal dan kerupuk udang, tak ketinggalan buah melon dan semangka yang sudah dipotong-potong. Mentari mengambilkan nasi dan lauknya untuk mertuanya.
sedangkan Sera mengambil sendiri karena tidak mau merepotkan. Belum 1 sendok pun nasi masuk ke mulut Mentari, Lune terbangun. Mentari lalu ke kamar dan menggendong Luna ke meja makan. Masya Allah, lucu banget, seru Sera melihat balita montok, berkulit putih, bermata dan berambut coklat dan ikal. Kenalin Kak, ini Luna. Dududuh, kesukaan Mas Adam ini. Ya kan, ya? Ibrahim mengangguk. Sera lalu mendekati Luna. Sama Anti, yuk. Sera merentangkan tangannya. Luna tersipu lalu wajahnya dibenamkan di leher mamanya. Gemesin banget sih, kamu. Kok, Luna mirip boneka Eropa? Sih, Mam. Neneknya orang Jerman, Kak. Sahut Mentari pelan seraya duduk di kursi, lalu mengambil nasi dan sop untuk Luna. Walah, pantesan. Mami, maaf nih kakak nanyanya gak sopan. Bapaknya Luna, gak nyariin anaknya? Mentari diam. Sera. Ibrahim menegur putrinya khawatir menantunya tersinggung. Maaf, kata Sera. Tidak apa-apa, ya? Kak Sera dan ayah kan sekarang keluarga kami. Sera lega. Ayah kandungnya, sejak Luna dalam kandungan, sudah tidak mengakui Luna sebagai putrinya. Malah saya dipaksa untuk menggugurkannya. Setelah Luna lahir pun dia tidak pernah memeluk dan menggendongnya. Ibrahim dan Sera tercekat. Makanya Luna sangat lengket sama Mas Adam. Karena sejak lahir tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya. Ya Allah! Ternyata seperti itu. Padahal Luna lucu banget, ya? Ujar Sera. Ya sudah, ceritanya nanti saja. Kita makan dulu. Ibrahim mengakhiri obrolan. Mereka lalu makan siang bersama sambil menceritakan hal-hal yang ringan. Setelah maghrib Ibrahim, Sera, Mentari dan Luna bercengkrama di ruang TV. Sera yang langsung kecantol keponakan barunya asyik bermain-main dengan Luna. Entah kenapa mereka berdua langsung akrab. Sera! Adam yang baru saja tiba di rumah terkejut melihat sosok adiknya. Bab 36. Penolakan. Mas Adam! Sera langsung bangkit dari duduknya dan menghambur ke pelukan abangnya. Mereka pun berpelukan. Kenapa nggak bilang? Ucap Adam kesal. Kan surprise! Surprise-nya gak lucu! Jawab Adam ketus, seraya menghampiri ayah dan istrinya untuk salaman. Luna yang melihat Adam langsung minta digendong. Adam melepas jas dan dasinya lalu dengan senang hati menggendongnya. Setelah ada Luna, kebiasaan Adam sebelum masuk rumah adalah mencuci tangannya di keran air yang ada di teras. Halo, putri papa yang cantik. Kangen, ya? Papa juga kangen banget. Adam menciumi wajah Luna dengan gemas. Balita itu tertawa kegelian lalu tangan mungilnya melingkar di leher Adam. Sera dan Ibrahim terharu melihatnya. Papa mau mandi. Mau, Mam? Sebentar lagi, ya? Masih pengen wul-wul si cantik ini. Mentari mengangguk. Kamu gak balik lagi ke Jepang kan? Tanya Adam pada adiknya. Balik mas. Cuma dikasih cuti 5 hari. Adam menghela nafas panjang. Sera lagi memikirkannya, mas. Potong Sera melihat keresahan di wajah abangnya. Sera minta waktu. Waktu ayah sudah gak banyak, ucap Ibrahim. Ayah kok ngomong gitu? Sera sedih. Makanya cepat pindah ke sini. Bantuin masmu. Sera terdiam beberapa saat. Sera bukannya gak mau, ya? Terus kenapa? Tanya Adam. Ya, belum saatnya saja. Nunggu apa lagi? Selidik Adam. Kamu masih terluka karena perceraian kamu? Ibrahim terus terang. Ya, begitulah.
lirih Sera. Adam dan Ibrahim saling berpandangan. Baiklah. Kami tunggu. Ayo, Mam. Papa mau mandi sekarang. Iya, Pap. Mereka lalu ke kamar yang tadi ditempati Luna. Memang Mama bawa baju ganti buat Papa? Bawa, Pap. Mentari lalu mengeluarkan kaos polo putih dan celana jeans abu-abu tak ketinggalan boxer berwarna hitam. Ini. Terima kasih, sayang. Adam mengecup pelipis istrinya. Wajah Mentari merona. Luna sama Mama, ya. Papa mau mandi dulu. Setelah sholat maghrib, Adam melihat istri dan putrinya terlelap di kasur. Pria itu mendekat ke ranjang lalu mencium pipi mereka berdua. Kemudian keluar kamar menuju ruang TV. Loh, istri dan anakmu mana, Dam? Tanya Ibrahim. Mereka ketiduran, ya. Adam tidak tega membangunkan. Ya sudah, biarkan saja. Istrimu sepertinya kelelahan karena seharian tadi memasak di dapur. Biar Mbok Sum yang menyiapkan makan malam. Mereka lalu makan malam bertiga. Kemudian Adam dan Sera duduk di teras belakang. Ibrahim meminta izin untuk beristirahat di kamar. Istrimu keren, Mas. Ujar Sera membuka obrolan. Abangnya ini memang aslinya pendiam bertolak belakang dengan adiknya yang cerewet. Kenapa begitu? Dia bisa mencuri hati ayah dan tentunya Mas Adam juga. Ayah bilang apa sama kamu? Semua yang Mas ceritain ke ayah. Kamu sendiri masih belum ada niat untuk menikah. Sera membisu. Hidupku belum seberuntung, Mas. Maksudnya? Ya, belum menemukan sosok yang tepat saja. Sudah pernah mencoba? Beberapa kali. Tapi ya mungkin belum saatnya aku menikah lagi. Mas kok bisa sih jatuh cinta sama istrimu? Ayah bilang dia korban KDRT. Entahlah. Mas juga tidak tahu. Yang jelas sejak pertama kali melihatnya, Mas tidak bisa melupakannya. Apalagi Luna. Anak kecil itu benar-benar mempesona. Sera tersenyum. Dia bisa menyembuhkan luka hatimu, Mas. Adam mengangguk. Dan Mas akan berusaha menyembuhkan luka fisik dan psikisnya juga. Masku ini so sweet, deh. Sera lalu mendekat dan memeluk bisep abangnya. Semoga pernikahan Mas langgeng, ya? Amin, sahut Adam. Udah malam, aku pulang dulu ya, Mas. Kamu bawa mobil ayah? Iya. Ya, udah hati-hati. Besok-besok main ke rumah. Insya Allah. Salam buat Mami cantik, ya. Aku pamitan dulu sama ayah. Adam mengangguk. Setelah Sera pulang, Adam memasuki kamar. Dia terkesiap melihat payudara montok yang menyembul keluar dari baju istrinya. Sepertinya Luna habis menyusu dan Mentari terlalu mengantuk untuk mengancingkan kembali blousenya. Adam menelan kasar salivanya. Dia pria normal. Apalagi wanita seksi di depannya adalah istrinya. Tapi Adam tidak ingin membuat istrinya terserang panik lagi. Lalu pelan-pelan Adam membetulkan posisi bajunya sehingga dua gunung kembarnya tersimpan dengan aman di balik bajunya. Tangan Adam meremas kasar rambutnya. Mencoba agar makan di bawah sana tidak mengamuk. Kemudian duduk di tepi ranjang dan membuka ponselnya mencoba mengalihkan perhatian dari pemandangan indah yang tadi dilihatnya. Pa. Adam menoleh. Lalu menyamping agar sejajar dengan tubuh istrinya. Iya, sayang. Papa ganteng banget pakai baju itu. Mentari lalu duduk. Kan Mama yang pilihin bajunya. Mentari tersipu. Jam berapa sekarang? Kita pulang atau nginep di sini? Jam 9. Mama mau menginap. Papa maunya gimana? Senyamannya Mama saja. Kalau begitu kita menginap saja. Besok setelah subuh kita pulang. Boleh. Mama tidur lagi aja. Tidak bisa tidur. Kenapa? Lapar, Pap. Ya sudah, Mama makan dulu. Biar Papa yang jaga Luna. Mentari lalu pergi ke dapur. Setelah mencuci piring bekas makannya, Mentari kembali ke kamar.
Adam sedang duduk di sofa, matanya fokus menatap layar ponselnya. Karena Mentari tidak mau mengganggu, dia lalu naik ke ranjang. "Mam, sini!" Adam merentangkan tangannya. Mentari menghampiri suaminya dengan ragu. "Jangan takut, sayang. Papa cuma ingin memeluk Mama." Mentari lalu berjalan lebih cepat. Ketika berada tepat di depan suaminya, Adam menarik tangannya selembut mungkin lalu mendudukkannya di pangkuannya. Mentari melotot, napasnya turun naik, jantungnya berdegup kencang. Adam yang menyadari perubahan di tubuh istrinya, langsung mengusap-ngusap punggungnya. "Tenang saja," bisik Adam di telinganya. Tangan Adam bergerak naik turun dengan intens di punggungnya. Lama-kelamaan tubuh Mentari menjadi rileks. Tanpa disadarinya kedua tangannya memeluk leher suaminya. Matanya terpejam menikmati usapan lembut pria tampan itu. "Papa boleh cium?" Lagi-lagi Adam berbisik di telinganya. Nafasnya mulai memburu. Mentari mematung. Tapi entah kenapa dia mengangguk. Karena Mentari duduk pangkuan Adam, wajah mereka berhadapan. Adam dengan lembut memagut bibir bawah istrinya. Karena tidak ada respon, Adam melumat bibir ranum di depannya dan menghisapnya dengan lembut. Tangan Mentari mencengkeram baju suaminya. Lalu tanpa bisa dicegah dia membalas ciuman pria itu. Tapi tiba-tiba kenangan buruk itu terlintas di pikirannya. Mentari melotot lalu secara refleks mendorong dada Adam, kemudian dia bangkit dan berlari menuju pojok kamarnya. Mentari memeluk lututnya. Dia terisak. Adam bukan main kagetnya. Dia menyesal karena tidak bisa menahan hasratnya. Dengan langkah gontai dia menghampiri istrinya, kemudian duduk di depannya. "Mama." Mentari menggeleng-gelengkan kepalanya. Kaki dan tangan yang memeluk lututnya gemetaran. "Maaf. Seharusnya Papa tidak memaksa Mama." Mentari masih terisak. "Mama tidak mau memaafkan Papa?" tanya Adam cemas. Mentari menengadahkan wajahnya. Tangannya bergerak menyentuh wajah tampan suaminya. Pa." Mentari menghambur ke dada suaminya. "Maaf," Mentari pun tersedu-sedu. Adam memeluk erat tubuh istrinya. Hatinya perih. Keesokan harinya. "Mama, sudah subuh, bangun yuk. Kita pulang." Adam mengelus-elus pipi istrinya. Mentari membuka matanya yang sembab, lalu mengangguk. Setelah membereskan barang-barangnya, Adam menggendong Luna yang masih tidur. "Kita pamit dulu sama ayah." Mentari lagi-lagi mengangguk. Tok. "Ya, kami pulang dulu, ya." Ibrahim lalu membukakan pintu. "Diantar Pak Udin, kan?" "Iya, ya." Adam dan Mentari lalu mencium tangan Ibrahim. "Kami pamit, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sepanjang perjalanan menuju rumah Mentari membisu. Teringat kejadian semalam yang membuatnya sangat merasa bersalah pada suaminya. Padahal dia sangat menikmati sentuhan suaminya, tapi ternyata tubuhnya masih belum bisa menerimanya. Adam bisa merasakan kegundahan istrinya. Tapi dia hanya diam. Bab 37, Sabar Menanti. Mentari duduk di tepi ranjang memperhatikan suaminya yang sedang memakai baju kerja. Kemeja putih, dan setelan jas abu-abu juga dasi bergaris berwarna senada. Semuanya Mentari yang memilihkan. Mentari memandang lekat-lekat postur tubuh ideal dan wajahnya yang tampan, yang membuatnya jatuh cinta. Belum lagi semua sikapnya yang setelah menikah semakin lembut dan perhatian, yang semakin membuatnya tergila-gila pada sosok di depannya. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia merasakan hatinya sangat sakit karena belum bisa melayani urusan ranjang suaminya. Padahal itu adalah kebutuhan mendasar dari seorang suami. "Mama, bisa pasang dasi?" tanya Adam yang merasa diperhatikan.
Mentari menggeleng. Sini, Papa ajarin. Mentari lalu menghampiri suaminya. Adam lalu mengajarinya memasang dasi. Tapi mata Adam melihat bulir cairan di ujung mata istrinya. Setelah acara memasang dasi selesai, Adam mendudukkan istrinya di tepi ranjang, lalu dia berlutut di depan istrinya. Adam yang tubuhnya tinggi kini sejajar dengan Mentari, kedua tangannya mengapit tubuh istrinya. Wajah mereka kini berdekatan. Adam menatap wajah cantik tepat di depannya. Mama lagi sedih. Mentari mengangguk. Tanpa bisa dicegah, bulir cairan yang tadi masih betah di ujung matanya mulai luruh. Adam mengusap pipi istrinya. Kalau Mama sedih, cerita saja. Papa akan mendengarkan. Kata Adam lembut. Mentari terseduh-seduh. Dengan perlahan Adam memeluk istrinya. Kita kan suami istri, jadi apapun masalah Mama, Papa harap tidak ada rahasia di antara kita. Adam mengusap-usap punggungnya. Tangisan Mentari berhenti. Adam melepas pelukannya. Mereka saling menatap. Papa pasti menyesal menikah dengan saya, lirih Mentari. Adam tercekat. Kok, Mama ngomongnya gitu? Seraya menyelipkan rambut istrinya di telinganya. Saya belum bisa melayani Papa, katanya malu-malu. Adam tersenyum. Papa baik-baik saja, sayang. Papa akan menunggu sampai Mama siap. Papa ingin Mama menghilangkan trauma dulu. Jadi izinkan Papa membantu Mama, ya? Mentari terharu lalu melingkarkan tangannya di leher suaminya. Jangan tinggalin saya dan Luna ya, Pap. Saya sangat mencintai Papa. Sampai kapanpun saya tidak mau berpisah dengan Papa. Adam terpana mendengar kalimat indah dari bibir istrinya. Mentari mencintainya. Sejak kapan? Tapi lidah Adam keluh untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada wanita itu. Insya Allah Papa janji, Mam. Adam mengecup rambut dan memeluk pinggang istrinya. Masih lama peluknya? Papa nanti kesiangan, sayang. Mentari tersadar, lalu melepaskan pelukannya. Maaf, katanya tersipu. Mama terlalu banyak meminta maaf. Oh ya, nanti siang Mama mulai terapi, Pak Seno akan jemput Mama lalu ke kantor. Kita ketemu di sana. Mentari mengangguk tanda setuju. Ayo, anterin Papa ke depan. Mereka sedang duduk di ruang tunggu poli kulit dan kelamin di rumah sakit langganan Adam. Sedari turun dari mobil, Mentari berinisiatif menggenggam erat tangan Adam. Adam bahagia karena istrinya itu sudah mau menyentuhnya terlebih dahulu. Artinya traumanya sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Kenapa gelisah? Tanya Adam melihat istrinya yang tidak bisa duduk dengan tenang. Takut, Pap. Lirihnya. Dokternya bilang kan terapinya tidak sakit. Malu akhirnya Mentari terus terang. Malu kenapa? Mentari membisu. Mama mau pulang? Kita schedule sampai Mama siap. Tidak usah. Papa sudah payah nemenin saya. Adam tersenyum. Tidak lama kemudian mereka dipanggil masuk ke ruang dokter. Selama proses terapi laser, Mentari mencoba menahan malu dengan bersikap setenang mungkin. Untunglah dokter dan perawatnya tidak mengungkit bekas lukanya dan Adam setia menunggunya. Setelah 1 jam terapi pun selesai. Mereka lalu menuju labi rumah sakit. Mama, kita kencan yuk. Ajak Adam ketika menunggu Pak Seno yang masih di tempat parkir. Kencan, Pap. Ya, kita jalan-jalan sebelum pulang. Tapi Luna bagaimana? Luna pasti anteng kalau sama Big City. Mau ya? Mau, Pap. Mentari tersenyum bahagia. Adam menyuruh Seno pulang menggunakan taksi dan meminta tolong menjaga Luna. Mereka lalu meninggalkan rumah sakit. Kita mau kemana, Pap? Mama maunya kemana? Adam balik bertanya. Terserah Papa saja. Kalau nonton,
Mau banget. Oke. 20 menit kemudian mereka sampai di sebuah mall. Adam menggandeng istrinya menuju lantai 3. Para pengunjung mall memperhatikan kedua penampakan sepasang pengantin baru ini yang terlihat unik tapi sangat manis. Adam dengan tubuhnya yang tinggi dan tampan, kelihatan sangat keren dengan setelan jas abu-abunya. Sementara Mentari yang sangat cantik tapi bertubuh mungil, memakai gamis sifon warna soft pink dengan hijab syarinya yang berwarna senada, terlihat seperti seorang mahasiswi. Andai kata Mentari tidak memakai hijab, mungkin mereka akan mengira bahwa Adam adalah sugar daddy-nya. Kemudian mereka membeli tiket dan minuman juga popcorn. Selama menonton, Mentari terus memeluk lengan suaminya. Dia sudah tidak sungkan menunjukkan rasa cintanya yang besar kepada pria itu. Adam sesekali mencium puncak kepala istrinya. Begitupun, ketika meninggalkan bioskop, Mentari bergelayut manja di lengan suaminya seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa pria tampan ini adalah miliknya. Langkah Mentari tiba-tiba berhenti di depan sebuah toko. Matanya terbelalak melihat deretan lingerie seksi yang dipajang di toko tersebut. Mentari risih melihat pakaian yang amat sangat kurang bahan dan sangat tipis tersebut. "Mama mau beli?" bisik Adam di telinganya seraya tersenyum nakal. Mentari sontak menunduk karena malu, pipinya merona. "Papa mau lihat Mama pakai itu," ujar Adam dengan suara yang membuat darah Mentari berdesir. Mentari salah tingkah. Tapi karena dia ingin menyenangkan suaminya, akhirnya dia mengangguk. "Boleh, Pap. Tapi pakainya jangan sekarang-sekarang, ya?" "Iya, sayang. Papa akan menunggu sampai Mama benar-benar siap. Mau beli sendiri atau ditemenin?" "Ditemenin. Papa aja yang pilih." Lagi-lagi wajah Mentari merona karena malu. Adam tersenyum gemas melihat sikap istrinya. Mereka lalu memasuki toko. Seorang pegawai wanita menyambut mereka. "Beneran nih, Papa yang milih?" Adam berbisik lagi di telinga istrinya. "Ya, terserah Papa aja. Tapi kalau yang aneh-aneh saya malu memakainya. Lama-lama juga terbiasa, Mam," kata Adam masih dengan senyuman nakalnya. Mentari meremang. Setelah selesai membeli beberapa set lingerie yang Mentari tidak tahu modelnya seperti apa, mereka menuju tempat parkir di basement menggunakan lift. Adam senyum-senyum membayangkan akan datang hari di mana istrinya memakai lingerie yang dia pilih tadi. "Papa, kenapa senyumnya mencurigakan?" selidik Mentari. Adam tertawa. "Mau tahu apa? Mau tahu banget?" "Ih, Papa!" Mentari mencubit pinggang suaminya. "Oh, sakit Mama. Habisnya main rahasiaan segala." Mentari cemberut. Adam lalu berbisik. "Papa lagi membayangkan Mama memakai lingerie yang tadi Papa beli." Seketika wajah Mentari memerah seperti kepiting rebus. Adam semakin gemas melihatnya. Tiba di basement, ponsel Adam berbunyi. "Mam, tunggu sebentar. Papa jawab telepon dulu." "Iya, Pap." Mentari lalu berjalan-jalan di sekitar tempat parkir mall itu. Sore itu mall lumayan sepi karena bukan hari libur. Ketika akan menuju tempat suaminya berdiri, Mentari melihat sesosok pria yang selalu membuatnya ketakutan. Reno. Pria itu sedang memperhatikan dirinya. Jaraknya hanya beberapa meter di depan Mentari. Mata Mentari melotot. Jantungnya berdetak kencang, nafasnya memburu. Dia ingin berteriak tapi melihat pria itu berjalan mendekatinya, seketika tubuhnya membeku. "Akhirnya, aku menemukanmu, wanita J4L4 Nenegram." Reno menyeringai. Bab 38, Rahasia yang terbongkar. Reno semakin mendekat. Tubuh Mentari gemetar. Lalu Reno mengangkat tangannya berniat menampar pipi mantan istrinya itu. Tapi sebelum tangan kotornya menyentuh pipi mulus ibu muda itu, sebuah tangan kekar menahannya. "Berani-beraninya mengganggu istriku!" Adam lalu meninju wajah Reno. Reno tersungkur ke belakang.
Adam bergegas memeluk Mentari yang sedang syak. "Siapa kau?" teriak Reno seraya memegang hidungnya yang berdarah. "Aku suaminya Mentari. Kalau kau berani mengganggu dia lagi, bukan hanya hidungmu yang akan aku patahkan," ancam Adam. "Dasar kau wanita sialan! Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkanmu hidup bahagia. Camkan itu!" Reno lalu pergi meninggalkan basemen. Mentari yang berada di pelukan Adam terisak. Tubuhnya masih gemetar. Adam mengusap-usap punggungnya dengan lembut. "Tenanglah. Dia sudah pergi," lirih Adam. Dia menyesal kenapa tadi tidak mengawasi istrinya. "Papa!" Mentari yang baru sadar dari syak semakin membenamkan wajahnya di dada suaminya. Adam balas memeluknya lebih erat lagi. "Dia sudah pergi. Kita pulang, ya?" Mereka lalu memasuki mobil dan meninggalkan basemen mall. Sepanjang perjalanan Mentari membisu, kedua tangannya masih saja gemetar. "Mama baik-baik saja?" Adam memegang tangan istrinya. "Takut, Papa," ucapnya pelan. Adam menghela nafas. "Maaf ya, tadi Papa tidak jagain Mama," sesal Adam. Mentari memegang tangan suaminya erat-erat, mencari kedamaian di sana. Tanpa mereka ketahui, Reno mengikuti mobil mewah milik Adam. "Sialan kau, Mentari! Bisa-bisanya kau menikah dengan pria itu!" Reno mencak-mencak. Dia sama sekali tidak menyangka Mentari akan menikah dengan pria kaya. "Kau lihat saja nanti. Aku akan membuat perhitungan denganmu." Setibanya di rumah, Adam merangkul istrinya lalu masuk ke dalam rumah. Mentari yang melihat Luna yang sedang asyik bermain langsung memeluk putrinya. "Mama akan selalu melindungi Luna," ujarnya pelan. Luna kemudian digendongnya menuju kamarnya di lantai 2. Membaringkannya di ranjang, lalu Mentari menyusuinya. Tidak berapa lama keduanya terlelap. Adam yang sedari tadi memperhatikan mereka berdua mendekati ranjang lalu mencium kening istri dan pipi putrinya. "I love you both so much," katanya pelan. Kemudian dia membersihkan diri. Sudah hampir tengah malam, Adam belum bisa memejamkan matanya. Dia lalu menuju balkon. Sejenak Adam memicingkan matanya melihat sosok seseorang di atas motor yang terus memperhatikan rumahnya. Adam mendekati ujung balkon untuk memperjelas pandangannya. Tapi kemudian motor itu pergi dengan kecepatan tinggi. "Siapa dia?" batinnya. Mentari meletakkan secangkir kopi di meja kerja suaminya. Sejak setengah jam yang lalu Adam berolahraga jogging di sekitar komplek. Mentari melihat sebuah foto yang terselip di sebuah amplop coklat di atas meja. Dia merasa tidak asing dengan foto itu. Karena penasaran, Mentari pun mengambil foto itu. Dia terkesiap. Ini kan foto pernikahannya dengan Reno. Kenapa ada di sini? Dia lalu membuka map dan membaca biografi Reno dan semua peristiwa yang pernah terjadi di hidup mantan suaminya itu. Lalu dia membaca guntingan koran yang sudah lusuh. Ada berita tentang korban tabrak lari yang dilakukan oleh seorang pelajar SD di mana korban meninggal bernama Anindya Khairunisa. Mentari terbelalak. Ini kan nama mendiang istri Adam. Kenapa ada dalam catatan Reno? Setelah beberapa saat Mentari tersadar. Reno lah yang menyebabkan istri dan putri Adam meninggal. Mentari syak. Tangannya gemetar. Ceklek. "Loh, Mama sedang apa di sini?" Adam tiba-tiba masuk. Sesaat kemudian dia melihat istrinya sedang memegang amplop yang selama ini dia sembunyikan. Adam langsung merampasnya dari tangannya. "Kenapa Mama membacanya?" tanya Adam ketus. Dia kesal kepada dirinya sendiri karena telah ceroboh akibat lupa menyimpan amplopnya di laci. Mentari mematung. "Benar berita itu, Pap?" Suara Mentari bergetar. Adam membisu. "Jawab saya, Papa!" Mentari berteriak. Adam duduk di sofa seraya meremas-remas rambutnya.
Benar, Mam. Lirih Adam. Jadi Reno yang telah menewaskan Mbak Anindya dan Clarissa? Adam mengangguk. Sejak kapan Papa tahu? Waktu tangan Papa terluka, gara-gara hal itu. Mentari tercengang. Tubuhnya merosot lalu terisak. Sudah tahu begitu, kenapa Papa masih mau menikah dengan saya? Tanyanya histeris seraya menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Adam lalu menghampiri istrinya. Karena tidak ada hubungannya dengan Mama, jawab Adam lembut. Bagaimana dengan Luna? Dia darah dagingnya Reno. Luna tidak bersalah. Dan kejadiannya sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Mentari terseduh-seduh. Dia tidak habis pikir kenapa pria di depannya ini begitu baik. Hatinya bagaikan malaikat. Adam merengkuh tubuh kecilnya. Papa kenapa baik sekali pada saya dan Luna? Padahal kami ini selalu merepotkan. Sering membuat Papa susah. Tangisan Mentari semakin kencang. Sest, sudah jangan menangis lagi. Papa minta Mama lupakan kejadian ini. Apa yang sudah Reno lakukan tidak akan mengurangi rasa sayang Papa sama Mama dan Luna. Bagaimana kalau suatu saat nanti Luna tahu, Papa akan bakar semua informasi tentang Reno. Dan sampai kapanpun kita tidak boleh mengungkit-ngungkit masalah ini. Mama paham? Mentari mengangguk. Papa tidak marah pada Bang Reno. Tentu saja Papa marah. Setelah semua yang sudah bajingan itu lakukan pada Anin dan Clarissa juga Mama dan Luna, Papa ingin membunuhnya. Adam gusar. Mentari tersentak. Papa, sudah, jangan diperpanjang. Papa mau mandi. Mama buatkan sarapan, ya? Adam meraih tangan istrinya dan membantunya bangun. Seketika Mentari memeluk suaminya erat. Maaf, Papa. Maaf Mbak Anin. Maaf Clarissa. Jangan dipikirkan. Itu hanya masa lalu. Papa sudah melupakannya, Mam. Mentari membenamkan wajahnya di dada suaminya. Walaupun sedang berkeringat, tapi aroma maskulinnya sangat membuatnya candu. I love you, Papa. Adam menciumi ubun-ubun istrinya. Tangan Mentari masih saja memeluk erat tubuh suaminya. Mam, Papa mau mandi, lepas dulu. Tidak mau? Mau peluk Papa terus. Papa ada meeting pagi-pagi, sayang. Cancel aja. Jawab Mentari asal. Kamu ini. Adam mengacak-acak rambut istrinya yang aromanya sangat menyegarkan. Adam lalu mengangkat tubuhnya yang mungil dan memanggulnya seperti karung beras. Papa, turunin. Mama bandel. Adam tertawa sambil menepuk bokong istrinya kemudian menuju kamarnya. Mentari melotot karena Adam membawanya ke kamar mandi. Papa, kok kesini? Tadi kan Papa bilang mau mandi. Kita mandi bareng. Mentari terbelalak. Tidak mau. Turunkan saya. Papa. Mentari memelas. Adam yang tidak tega lalu menurunkan tubuh istrinya tepat di depan pintu kamar mandi. Mentari langsung kabur ke lantai 1. Adam tertawa gemas melihat tingkah istrinya. Mentari dan Big Siti mengatur meja makan untuk sarapan. Karena waktunya mepet, ibu muda itu hanya memasak sup ayam dan tempe goreng. Adam datang menghampiri sambil menggendong Luna. Anak Mama sudah bangun. Sini sama Mama. Papanya biar sarapan dulu. Luna lalu didudukkan di baby chair. Selama sarapan Mentari diam. Adam yang melihat perubahan pada istrinya, merasa bersalah. Gara-gara keteledorannya, Mentari jadi canggung padanya. Sudah jangan dipikirkan lagi, kata Adam ketika bersiap-siap berangkat ke kantor. Mentari masih membisu. Senyum dong, sayang. Biar Papa semangat. Mentari lalu tersenyum. Nah, sekarang baterai di tubuh Papa sudah fully charged. Canda Adam. Papa nih kayak ponsel aja.
Adam lalu mencium pipi istrinya dan juga pipi Luna yang digendong mamanya. Papa berangkat, ya? Kalian baik-baik di rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa hati-hati, ya? Mentari terus memandang mobil hitam itu sampai pandangannya tertutup oleh jalan komplek rumahnya. Bab 39, darah lebih kental dari air. Mami! Adam terkejut melihat sesosok wanita yang sedang duduk di ruangannya. Dia baru kembali dari ruang rapat. Apa kabar, Dam? Imelda bangkit dari duduknya, menghampiri putranya dan memeluknya. Mami kangen sama kamu. Adam memicingkan matanya. Seingatnya baru kali ini pria itu mendengar kalimat tersebut dari mulut ibunya. Kapan datang, Mi? Adam melepas pelukan lalu duduk di sofa. Sudah 5 tahun Adam tidak bertemu dengannya. 2 hari yang lalu, Mami dapat kabar kalau kamu sudah pulang dari Paris. Imelda duduk di sebelah putranya. Sudah lebih dari 6 bulan yang lalu Adam pulang ke Indonesia. Mami baru datang sekarang? Imelda salah tingkah. Maaf, Mami sibuk. Adikmu sedang persiapan wisudanya. Adam tiba-tiba geram. Adik Adam cuma Sarah. Tegasnya. Imelda terkejut mendengarnya. Tapi dia berusaha menahan emosinya. Oh ya, Sarah masih di Jepang? Mami juga kangen dia. Adam tersenyum sinis. Dia ingat betul sewaktu Imelda hamil Sarah, ibunya itu memohon-mohon kepada ayahnya agar menggugurkan kandungannya. Mami ada perlu apa ke sini? Memang kalau tidak ada perlu Mami tidak boleh menemuimu? Adam mencelos. Mami biasanya cari Adam kalau ada perlu saja. Imelda makin salah tingkah. Baiklah, Mami ke sini untuk meminta bantuanmu. Adam mengerutkan dahinya. Bantuan apa? Ucapnya dingin. Kelvin minggu depan di wisuda. Mami pikir mungkin dia bisa bekerja di perusahaan ayahmu. Adam terbelalak. Permintaan Imelda sangat tidak masuk akal. Kelvin adalah putra Imelda bersama selingkuhannya, Rudy. Dia dulu adalah salah satu manajer di perusahaan ayahnya. Mami bercanda, ujar Adam tersenyum sinis. Mami serius, Dam. Kelvin anak yang cerdas. Mami yakin dia bisa membantumu di sini. Jadi tolonglah, biarkan dia bekerja di sini. Imelda memohon. Perusahaan ini milik ayah. Adam hanya menggantikan tugas ayah. Mami minta saja langsung sama ayah. Imelda bergidik. Mantan suaminya itu sudah tidak sudi bertemu dengannya. Kamu tahu betul itu tidak mungkin, Dam. Ayahmu membenci Mami. Sudah tahu begitu kenapa Mami ingin menitipkan anak Mami di sini? Suara Adam mulai meninggi. Tapi dia lalu beristighfar. Bagaimanapun juga Imelda adalah perempuan yang sudah mengandung dan melahirkannya. Karena dia adik kamu, Dam. Adik Adam hanya satu. Dan akan selamanya begitu. Ucapan Adam menohok Imelda. Bagaimanapun juga kalian berdua lahir dari rahim Mami. Kamu tidak bisa menyangkalnya, Dam. Adam berdiri lalu menuju kursi kerjanya. Kenapa Mami mengkhianati ayah? Adam terus terang. Imelda melotot. Dari dulu Adam ingin mendengar alasannya, Mi. Setahu Adam, ayah itu laki-laki setia. Semua keinginan Mami selalu dituruti. Kecuali ketika Mami meminta menggugurkan Sarah. Imelda tercekat. Ternyata putranya tahu. Kamu, dari mana kamu tahu? Walaupun waktu itu Adam masih kecil, tapi Adam ingat semuanya, Mi. Imelda menggelengkan kepalanya. Adam tidak habis pikir. Mami ingin menggugurkan kandungan, tapi bertahun-tahun kemudian Mami malah hamil dengan pria lain. Cukup, Dam! Jangan diteruskan. Maaf, Adam sibuk. Kalau tidak ada yang akan dibicarakan lagi, Mami silakan pulang.
Imelda lalu bangkit dari duduknya dan menuju pintu. Oh ya, Mi, Adam sudah menikah lagi. Imelda mematung. Lalu berbalik. Selamat, ucapnya dengan suara bergetar, kemudian dia meninggalkan ruangan Adam dengan hati hancur. Bahkan ketika putra sulungnya menikah lagi, tidak ada yang memberitahunya. Imelda bergegas menuju tempat parkir. Sesampainya di mobil dia menangis. Dia teringat dosa-dosanya dulu pada Ibrahim dan anak-anaknya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada harapan lagi baginya mendapatkan maaf dari ketiga orang itu. Adam melamun. Teringat peristiwa 32 tahun lalu. Kumohon Mas, aku tidak mau punya anak lagi. Adam saja sudah cukup. Aku tidak siap mengandung anak ini. Imelda memohon kepada suaminya, Ibrahim. Ibrahim yang sedari tadi menahan emosinya akhirnya bicara. Kamu boleh minta apa saja asal janinnya tetap tumbuh di rahimmu. Tegasnya. Imelda melotot. Adam kecil yang mencuri dengar di balik pintu juga sama terkejutnya. Maksud Mas, apa? Katakan saja, jangan pura-pura tidak mengerti. Baiklah, aku akan melahirkan anakmu. Tapi setelah dia lahir, aku ingin bebas. Aku tidak mau mengurusnya. Aku juga tidak mau menyusuinya. Sudah susah payah aku menjaga bentuk badanku. Kamu malah seenaknya membuatku hamil. Kalimat yang keluar dari mulut istrinya itu membuat hati Ibrahim tercabik-cabik. Bagaimana bisa seorang ibu berpikiran seperti itu? Tapi sebagai seorang ayah yang baik, dia akan melakukan apa saja agar calon bayinya bisa lahir dengan selamat. Baiklah, akan aku turuti keinginanmu. Dengan syarat kau jaga janin ini baik-baik. Karena kalau sampai terjadi sesuatu kepadanya, aku tidak akan memaafkanmu. Adam tersadar dari lamunannya ketika ponselnya bergetar. Papa, Paman Senu sedang on the way antar makan siang, ya? Iya Mama, Papa tunggu. Adam membuka pintu kamarnya. Mentari sedang menyusui Luna. Papa sudah pulang. Adam menghampiri keduanya lalu mencium kepala istrinya. Luna yang belum tidur langsung berhenti menyusu dan mengangkat kedua tangannya. Adam lalu menggendongnya. Duh, anak Papa gemesin banget, sih. Diciuminya wajah Luna. Luna tertawa. Mentari lalu menyiapkan baju tidur untuk suaminya. Adam dan Luna asyik bermain di kasur. Luna duduk di perut ayah sambungnya yang berbaring di kasur. Mentari duduk di samping mereka memperhatikan kedekatan suami dan putrinya. Adam yang seharian ini galau karena kehadiran ibunya, mendadak ceria kembali karena Luna. Papa mandi dulu, ya sayang? Luna sama Mama, ya? Mentari lalu meraih Luna. Setelah Adam selesai mandi dan sholat Isya, Mentari meletakkan Luna di box bayi. Balita lucu itu sudah terlelap. Mentari membereskan baju kotor Adam dan meletakkannya di keranjang. Kemudian menyimpan sepatu, dasi, dan jam tangan di ruang ganti. Mama, sini. Iya, Pap. Sebentar. Mentari bergegas menyimpan barang-barang suaminya di tempat yang seharusnya. Ada apa, Pap? Papa ingin peluk Mama. Mentari tersenyum lalu naik keranjang dan menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh suaminya. Papa kangen. Ucap Adam seraya mengusap-ngusap punggung istrinya. Saya juga kangen Papa, Mentari balas mengusap-usap dada suaminya. Tadi Mami datang ke kantor. Mentari mendongak. Ibunya Papa? Adam mengangguk. Bukannya tinggal di Australia? Mami pulang ke Indonesia karena ada perlu sama Papa. Oh ya, ada perlu apa, Pap? Mami ingin putranya bekerja di perusahaan ayah. Mentari menutup mulutnya karena kaget. Putranya maksudnya? Putra dari selingkuhannya, tegas Adam. Terus Papa bilang apa? Tentu saja Papa tolak. Ayah juga pasti tidak akan sudi menerimanya. Tapi dia kan adik Papa juga. Adik saya cuma Sarah. Bentak Adam.
Mentari terkesiap, tiba-tiba jantungnya berdebar, nafasnya turun naik, tubuhnya mulai gemetar. Adam yang melihat perubahan istrinya langsung memeluknya erat-erat. "Maaf Mama, Papa lepas kendali." Tangannya terus mengusap-usap tubuh istrinya. Setelah beberapa saat, tubuh Mentari normal kembali. Meskipun begitu dia membisu, matanya terpejam. "Mama kenapa diam?" "Saya takut kalau dengar suara Papa seperti tadi," cicit Mentari. "Maaf sayang, maaf. Papa tidak akan mengulanginya." Adam mengeratkan pelukannya. Diciuminya kening istrinya. Lalu tangannya menjangkau dagu istrinya yang sedang terpejam, membawa wajah cantiknya ke hadapannya. Bibir Adam mengecup lembut hidung dan kedua pipinya. Kemudian tanpa bisa ditahan dia memagut bibir ranum istrinya. Mentari terhenyak, tapi dia berusaha tetap tenang dan meyakinkan dirinya sendiri. Akhirnya dia pun membalas ciuman lembut suaminya. Adam yang merasa mendapat lampu hijau melumat bibir istrinya lebih dalam lagi. Mentari mengelingkarkan kedua lengannya di leher suaminya. Sekarang Mentari berada di atas tubuh pria itu. Dia mengecap bibir seksi suaminya dengan penuh gairah. Tangan Adam pun bergerak ke bawah, kemudian meremas lembut kedua bokong kenyal istrinya. Mentari mendesah. Ketika ciuman mereka semakin dalam, tiba-tiba, "Papa?" Bab 40, Trauma yang lain. Mereka saling berpandangan. Bibir mereka masih bertautan. "Papa?" Mereka lalu saling menjauh dan serentak melihat ke arah tempat tidur Luna. Balita itu tengah berdiri di tepi tempat tidurnya sambil melihat Papa dan mamanya seraya tersenyum. "Papa, Mam, Ma." Seketika Adam dan Mentari tertawa. Adam lalu bangun dan meraih Luna dalam pelukannya. "Masih kecil udah jadi penganggu, ya?" Adam tersenyum sambil mencubit pelan pipi cabi Luna. Adam menggendongnya ke tempat tidur lalu dibaringkan di tengah-tengah. Luna langsung menghampiri mamanya dan membuka bajunya, lalu hap. Balita itu melumat puting ibunya kemudian menghisap air susunya. Adam menelan salivanya dengan kasar. "Karena Mama sekarang milik Luna, Papa tidur aja, deh." Adam memelas. "Maaf, Papa," ucap Mentari pelan. Adam lalu mengecup pipi istrinya, seraya berbisik, "Papa iri sama Luna." Blas. Seketika pipi Mentari merona. Hari Sabtu pagi cuaca cerah tetapi hangat. Adam mengajak Luna berenang. Mentari memakaikan baju renang khusus balita pada Luna. Balita lucu dan menggemaskan itu terlihat sangat senang dan bersemangat karena untuk pertama kalinya dia bisa bermain air di kolam. Adam meniup pelampung berbentuk bebek dengan pompa air elektrik. "Ayo, Mam, berenang juga!" Ajak Adam yang menggendong Luna ke kolam renang di rumahnya. Mentari menggeleng. "Tidak usah, Pap." Adam tidak tahu bahwa saat ini Mentari sedang menenangkan diri ketika melihat air di kolam renang. Dia berusaha menguasai dirinya yang seketika teringat kejadian buruk yang membuatnya trauma bahkan sekedar melihat air di dalam bak mandi. "Yakin, Mam?" tanya Adam lagi. Mentari mengangguk. "Ya sudah. Kalau begitu Papa saja yang main air sama si cantik ini." Adam mencolek hidung Luna lalu membawanya turun ke kolam. Luna langsung menepuk-nepuk air dengan tangannya. Dia pun tertawa ketika air cipratannya membasahi wajahnya. Adam lalu mendudukkannya di pelampung bebek dan mendorongnya ke tengah kolam. Mentari melihat mereka dari kejauhan. Tangannya gemetaran. Adam terlihat sangat bahagia bermain dengan putri sambungnya. Luna pun begitu. Mereka berdua tertawa bersama. Kadang-kadang Adam mendudukkan Luna di pundaknya. Sudah hampir 1 jam mereka bermain air. Adam mengajak Luna naik tapi dia malah menangis. Setelah dibujuk berulang kali barulah Luna mau. Adam lalu menggendongnya naik keluar dari kolam. "Mam, tolong ambilkan pelampungnya."
Adam menggendong Luna yang tubuhnya dibalut handuk ke teras. Mentari membeku. Dari jauh saja dia sudah gemetaran melihat air di kolam. Tapi karena menurut pada suami, Mentari perlahan-lahan berjalan mendekati kolam. Tangannya semakin gemetar, nafasnya turun naik. Setelah sampai tepat di samping kolam, kepalanya seperti berputar, matanya terpejam. Lalu, biurar! Mentari pun jatuh ke kolam. Adam yang sedang mengeringkan tubuh Luna tersentak lalu menoleh ke belakang. Dia melihat istrinya sedang megap-megap di dalam kolam. Big Siti, tolong jaga Luna. Adam langsung berlari dan terjun ke kolam. Untunglah Adam perenang handal jadi hanya beberapa detik saja tangannya bisa meraih tubuh Mentari. Dipeluknya pinggang istrinya dengan erat. Seketika Mentari menjerit. Lalu memukul-mukul bahu suaminya. Dia panik. Lepas! Ampun! Bang! Ampun! Mentari menjerit. Shh, Mama! Ini Papa, sayang! Adam berusaha menyadarkan istrinya. Mentari masih saja menjerit panik meminta ampun. Tangannya bergerak tak beraturan ke segala arah, bahkan mengenai bahu, wajah, dan kepala Adam. Pria itu meringis. Mama! Adam agak meninggikan suaranya. Mentari seketika diam, lalu membuka matanya. Pa! Mentari memeluk leher suaminya dan terseduh-seduh. Sudah sayang tidak apa-apa. Hati Adam terasa pilu melihat istrinya. Tangannya mengusap-ngusap punggung istrinya. Mereka masih berada di tengah kolam. Mama sudah aman sekarang. Kita naik, ya? Tanpa menunggu jawaban, Adam berjalan pelan sambil menggendong istrinya ke tepi kolam. Lehernya terasa sesak karena Mentari memeluknya dengan sangat erat. Adam lalu naik, kaki Mentari melingkar di pinggang Adam. Setelah tiba di teras, Mentari masih menempel pada suaminya. Tubuhnya masih gemetar. Tangisannya belum juga berhenti. Pria itu lalu duduk di kursi rotan memangku istrinya. Air menetes dari tubuh mereka berdua. Adam salah tingkah karena dengan posisi mereka seperti itu, tanpa sadar aurat inti mereka bertindihan. Bahkan ketika Mentari memeluk suaminya lebih erat lagi, Adam merasa tongkatnya mengeras. Adam berusaha menahan hasratnya. Karena tidak mungkin dalam keadaan begini, dia memaksa istrinya menyalurkan hajatnya. Mam, ganti baju, yuk. Nanti Mama kedinginan. Bujuk Adam. Mentari melepaskan pelukannya. Dia menatap pria tampan di depannya. Air matanya masih mengalir di pipinya. Sudah nangisnya, sayang. Kita ke kamar, ya? Seraya mengusap pipi istrinya. Mentari mengangguk pelan. Dia lalu menjauh dan berdiri. Adam juga langsung berdiri dan mengambil handuk. Dibukanya jilbab lalu dikeringkannya rambut dan tubuh istrinya. Lalu dia melilitkan handuk di pinggangnya. Adam membimbing Mentari menuju kamarnya. Bik, Luna mana? Luna tidur di kamar Marni, Pak. Titip Luna dulu ya, Bik. Iya, Pak. Siti memandangi Mentari dengan tatapan penuh kesedihan. Padahal gadis itu dulu sangat ceria, batinnya. Adam mengajak istrinya ke kamar mandi di kamar mereka. Dengan perlahan Adam membuka gamis yang basah kuyup, lalu bra dan celana dalamnya. Mentari terpejam masih sesenggukan. Mama mau mandi sendiri atau Papa mandiin? Mentari menuju boks kaca lalu mulai mengguyur tubuhnya di bawah shower. Adam yang tidak tahan melihat adegan panas tersebut, keluar dari kamar menuju ruang ganti. Dia memilih home dress motif bunga berwarna salem, celana dalam dan kaos oblong juga celana kolor untuk dirinya. Lalu meletakkannya di tempat tidur. Mentari keluar dari kamar mandi lalu memakai baju dan celana dalam yang sudah disiapkan oleh suaminya. Karena rambutnya sudah dikeringkan menggunakan pengering yang ada di kamar mandi, dia pun naik ke tempat tidur dan berbaring. Sekarang giliran Adam mandi. Setelah selesai,
Dia berbaring di belakang istrinya dan memeluk pinggang rampingnya. Mentari lalu berbalik dan memeluk pinggang suaminya. Tubuhnya masih bergerak sesenggukan. Dingin? Mentari mengangguk. Adam menarik selimut dan menyelimuti tubuh istrinya. Maafin, Papa, ya. Papa tidak tahu Mama trauma melihat air di kolam. Ucap Adam penuh penyesalan. Saya minta maaf karena selalu menyusahkan, Papa. Suara Mentari terbata-bata. Esti, jangan bicara seperti itu. Mama tidak pernah menyusahkan Papa. Adam mengeratkan pelukannya. Jangan tinggalin saya. Cicit ibu muda itu. Papa tidak akan kemana-mana, sayang. Papa akan selalu bersama Mama dan Luna. Mentari membenamkan wajahnya di dada suaminya. Beberapa saat kemudian ketika sesenggukannya berhenti, Mentari duduk di samping suaminya. Reno pernah membenamkan kepala saya di dalam bak mandi karena saya tidak mau menggugurkan Luna, lirih Mentari pilu. Adam terkesiap. Lalu meraih tubuh istrinya dan dibaringkan di atas tubuhnya. Tanpa disadarinya, air matanya jatuh di pipi pria tampan itu. Adam tidak sanggup berkata-kata, dia hanya menciumi kepala istrinya. Mentari mendongak. Kenapa Papa menangis? Jarinya mengusap pipinya basahnya. Papa menyesal karena terlambat menemukan Mama dan Luna. Semoga Papa tidak menyesal membawa kami dalam kehidupan Papa. Tidak akan, sayang. Mentari tersenyum dan tanpa disadarinya dia memeluk leher suaminya seraya menciumi jakunnya dengan lembut. Bibir lembut Mentari menyapu leher Adam. Mengecap dengan penuh kasih sayang. Adam melotot, tapi kemudian keluar suara erangan dari bibir pria tampan itu.